Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan kajian akidah tentang murtad supaya kita terhindar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Problematika tentang murtad. Yang pertama adalah mas'alatul ula subutur riddah. Ketetapan seseorang murtad. Kapan seseorang dianggap murtad? Ya. La tasbutu ridda ila min ahadits tariqaini. Berikut ini ya, seseorang ditetapkan murtad dengan dua cara. Salah satu dari dua. Pertama, iqrarul murtad, ikrar. Jadi adanya ikrar dari orang yang murtad. Fa idza aqarra muslim mimman tawaffarat fi syurutu sabiqah annahu irtada an islam ila kufri faqad sabata hukmu riddah fi haqqih. Apabila seorang muslim ikrar ya dan diperiksa dia baik-baik saja, tidak sedang sakit atau tidak sedang galau ya, normal, anau irtada anil Islam, bahwa dia murtad dari Islam ila kufri, kepada kufur, maka telah tetap baginya hukum riddah. Kalau di Indonesia yaitu pengakuan ya, seperti yang dilakukan oleh salah satu anak dari putri dari proklamator kita. Dia resmi, saya beralih ke Hindu. Tapi ada lagi yang sekarang lagi viral ini, Gubernur Jawa Barat. Karena dalam sebuah kesempatan dia mengatakan, agama saya bukan Islam tapi Sunda kawitan wiwitan ya, Sunda wiwitan. Nah, belakangan ini dia mengganti, mungkin Pak Dadang tahu di Jalan Soekarno-Hatta itu ada rumah sakit Islam Ihsan kan? Diganti sama dia namanya. Sunda, dengan nama Sunda. Padahal memberi nama Ihsan itu patungan dari beberapa ulama. Jadi dia sudah pemikiran matang supaya ikut mempublikasikan Islam itu kan. Ihsan itu kan istilah Islam. Sekarang diganti apa saya lupa. Dengan bahasa Sunda. Jadi Sundanisasi itu. Ya, ada agenda Sundanisasi. Kalau dulu Presiden kedua kita itu Jawanisasi. Jadi semua ruangan di DPR namanya Jawa. Jadi membawa warna suku. Hati-hati itu ya. Kalau nanti nyerang Islam, benci pada Islam, maka terkena hukuman murtad. Tapi kalau di Indonesia itu harus diadili sih. Ya. Ada yang kalau orang Islam membicarakan Islam, MUI belum bergerak, kecuali kalau penyimpangannya sudah sedemikian jauh ya. Nah, baru diadili. Seperti ada juga pendeta yang menyatakan dia bukan muslim lagi. Nah, itu pertama dengan ikrar. Yang kedua, asy-syahadah bisyurutiha, dengan kesaksian. Ya, jadi bukan dia yang memberitahu bahwa seseorang murtad. Kalau ikrar kan dari dia sendiri, oh saya memang sekarang bukan Islam, naudzubillah, ada orang berkata begitu.
Nah, maka jatuhlah hukum murtad. Nah, sekarang bukan dia yang ngomong, cuma ada yang lihat, ada yang menyaksikan. Tapi dengan syarat-syaratnya, si saksi ini juga sama, jadi bukan dalam keadaan mabuk, normal itu ya, sehat, dia menyaksikan saya melihat dia begini, bla 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 bla. Apa saja yang disaksikan? Fa idza syahida syahidan ala syakhsin biriddati sabata hukmu ridda ala man syahida alaih. Ya. Maka apabila dua orang, ini saksinya dua orang menyaksikan seseorang murtad. Ya, contohnya dia melihat orang itu dibaptis. Dia melihat. Nah, sementara orang taunya dia muslim. Kan di Indonesia kan banyak ya yang tercatat agamanya Islam di KTP-nya, tapi sebenarnya bukan. Jadi hanya memanfaatkan saja. Biasanya begitu, kalau udah menang meninggalkan Islam. Kalau deket-deket butuh suara, dia berubah menjadi santri. Yang tumben-tumben nggak pernah pakai peci, pakai. Yang jarang ke masjid. Itulah nuansa agama dipakai untuk merayu orang. Ya, jadi ada yang menyaksikan dia murtad. Nah, maka yang menyaksikan itulah ya menetapkan dia murtad. La sabata hukmu ridha ala man syahida alaih. Tapi untuk orang yang menyaksikan saja. Wa yasyarat ayakuna syahidan min ahli syahada. Syaratnya saksi itu termasuk orang yang memenuhi syarat sebagai saksi, bukan orang yang sakit jiwa ya. Wa dzalika bi ayakuna aqilain, yaitu orangnya berakal, balighain, dewasa, hurriyain, orangnya merdeka, tidak dalam tekanan, adlaini, yang adil, zakarain, dua-duanya laki-laki, wa ala yarji'a an syahadatina, dan ketika diminta keterangan dia tidak menarik kesaksiannya. Ya, saya saksikan. Ya, kalau cukup dua orang, maka orang itu sudah bisa disebut murtad. Fa in ankara masyhud alai wa qala ana la azalu ala islami. Kalau yang dipersaksikan itu ingkar, ya sudah ada dua orang saksi melihat, menyaksikan dia murtad, tapi yang disaksikan ingkar. Oh enggak, saya masih Islam. Qubila qauluhu. Diterima pengakuannya. Jadi nggak boleh dibunuh, nggak boleh ditetapkan murtad. Kalau orang itu benar, kamu sudah meninggalkan Islam. Oh enggak, saya tetap Islam. Nah, diterima. Jadi artinya Islam mengajarkan kepada kita berhati-hati ya dalam menetapkan seseorang murtad atau tidak. Jadi kita harus bedakan antara khilafiyah dengan murtad. Jadi pelaku bid'ah itu bukan murtad. Beda saja gitu kan. Hati-hati ya. Jadi ada beberapa istilah dalam Islam kita harus bisa ngebedain khilafiyah dan bid'ah. Kalau bid'ah itu nyimpang. Kalau khilafiyah berbeda sudut pandang. Kadang-kadang sudut pandang berbeda tuh dua-duanya benar. Seperti yang saya contohkan, saya menulis angka 6 di sini. Ya. Saya tanya Pak Mul berapa nih? Dia ngomong 9. Saya ngotot, dia ngotot. Yang benar yang mana? Sebenarnya dua-dua benar, cuma dilihat dari sudut pandang berbeda. Ya, itu. Jadi kalau ada orang disaksikan, ya, disaksikan oleh dua orang, kelakuannya itu murtad, tapi begitu ditanya, sampean udah meninggalkan Islam? Enggak, saya masih Islam. Nah, itu tetap diterima. Tetap diterima keislamannya. Jadi enggak, sebab kalau seseorang menetapkan murtad dalam ajaran Islam itu halal dibunuh. Halal dipateni. Dibunuh. Ya memang dia akan berurusan dengan polisi ya, di penjara, tapi hukum Allah lepas dari dia. Ya, jadi menurut hukum Allah begitu.
Kita lanjut. Fa'in angkara, tadi sudah ya. Azala ala fa'in angkara masyhud alaihi qala ana la azalu ala islami. Ketika diminta konfirmasi, dia menjawab saya tetap Islam. Qubila qauluhu, tetap diterima pengakuannya. Wa nudhira fi sihatid di'ai, tapi tidak sekedar kita terima, kita lihat dulu bagaimana sikap dia. Masih sholat enggak setelah ngomong begitu tuh? Enggak, saya masih Islam kok. Disawang, ya, dilihat dulu. Nah, gimana proses selanjutnya? Setelah dia ngaku, saya bisa Islam. Ternyata dia sholat, berarti Islam. Ya. Fa'in azhara ma yasiru bi syakhsu musliman turika wa sya'nuhu. Nah, maka jika terlihat dia melakukan perbuatan-perbuatan yang Islam, kita tidak boleh menghukumnya. Ya. Wa in tasarrafa tasarrufal kafir kana dzalika ta'kidan li syahadat syahid fayakun murtadan. Tapi sebaliknya, kalau kelakuannya mencerminkan kelakuan orang kafir, maka kesaksian dari dua saksi itu berarti benar. Itu ya. Itu pertama. Jadi sejak kapan orang itu murtad? Itu bisa kita ketahui dari dua hal. Yang paling kuat adalah pengakuan dirinya. Ya, seperti yang disampaikan oleh putri dari proklamator kita. Saya meninggalkan Islam. Nah, kemudian ada upacara pisan, dipublikasikan. Itu jadi terang. Ya, tapi kalau orang nggak terlihat, dugaannya diduga, nah itu kita harus minta konfirmasi sebelum kita eksekusi. Ya, eksekusi ada dua macam. Boleh jadi kita udah orang wawan maning lah karo sire. Bisa begitu, kan? Paling tidak kita melakukan apa? Memblokir, mengembargo. Kalau buka warung jangan kita datengin lagi. Paling bisa begitu di Indonesia. Jangan beli lagi, jangan diuntungkan, harus dirugikan. Saya juga begitu pada keluarga saya. Kalau keluarga saya bukan muslim, tapi dia baik-baik saja dengan saya, tidak menghina, ya saya diam. Tapi kalau dia melawan, saya lawan. Saya nggak peduli. Dulu pernah terjadi dengan bibi saya. Kamu Islam ya? Iya. Jangan. Apa urusannya? Saya yang mau kok. Nggak ada paksaan. Saya bilang gitu. Apapun yang menjadi keputusan bibi saya terima. Contohnya tidak menganggap lagi saya ponakan, nggak masalah. Saya gituin. Diam dia. Hidup saya bukan dengan bibi, saya bilang. Kenapa harus ngatur saya? Ini kan masalah keyakinan. Nah itu. Jadi kita harus ada pembelaan. Namanya itu apa? Muwalat. Ya. Ada baroah, ada muwalat. Itu ciri keislaman seorang. Kalau orang diwadani sire Islam, udu sire mah, lah ya karep sire bae. Ya berarti itu lemes, itu enggak ada pembelaan. Jadi enggak ada cirinya, ya. Yang kedua, problematika tentang murtad, hurriyatul i'tiqad. Hurriyatul i'tiqad yuradu biha yakuna syakhsu hurran fi i'tiyari aqidah allati ya'taniquha wa yaqiru biha min ghairi ikrah aw man'in kharijiyyin. Wa musalah hurriyatul i'tiqad qad ja'at bil qawanin Arabiyah Almania wa qararathu mawathiq dauliyah. Kebebasan berkeyakinan. Kebebasan dalam keyakinan. Ada istilah kebebasan dalam memilih keyakinan. Ini digulirkan oleh orang-orang yang ateis, yang anti agama. Ya, bahkan kata agama itu menurut kamus mereka itu masalah pribadi. Sehingga kan di Indonesia pernah ribut juga ya. Jadi kolom ini yang di KTP itu agama .2. Ada beberapa pihak yang kepengin supaya dihapus karena itu urusan pribadi. Itu sama dengan makanan yang menjadi hobi, itu kan nggak dicantumkan di situ, ya kan? Hobinya Pak Mul masa dicantumkan di KTP? Nggak usah lah.
Itu sama dengan begitu. Mereka memandang agama itu urusan pribadi. Jangan dicantum. Atau ditulis istri, titik dua. Kenapa harus ditulis itu kan urusan pribadi itu? Bahkan di luar tuh begitu. Siapa istrimu? Itu perkataan yang menyinggung itu kalau di sana. Ya. Agamamu apa? Itu berarti udah menyerang urusan pribadi. Di sana begitu. Sama dengan orang Korea katanya, punya tabiat kalau ditegur padahal nggak kenalan, itu mereka tersinggung. Maka berlawanan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia walaupun nggak kenal, asal ngadep aja, pasti begitu. Pak, walaupun nggak kenal, kenal tak? Enggak. Orang Korea ada di sini heran, orang Indonesia kok begitu? Orang Korea akan begitu kalau benar-benar kenal. Kalau nggak kenal, apa sih kamu? Sok tahu gitu. Nah itu ya, sama dengan ini. Dan istilah kebebasan berakidah ini tidak ada dalam kamus Islam. Artinya, kita selaku orang tua tidak boleh membiarkan anak kita memilih agama sesuai dengan kemauannya. Kan di Indonesia ini ada 6 nih. Pak, agama kita apa? Wis karep sirebaik. Anak 6 aturan milih. Nggak boleh begitu. Nggak boleh ya. Kita harus mendidik Islam. Mau mendidik Islam aja mau benar susah. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'at bil qawanil gharibiyah Almania. Ini kita dapati dalam undang-undang yang tidak membutuhkan, tidak memerlukan agama. Tapi bangsa Indonesia sudah berkeputusan bahwa agama itu hal yang penting. Itu menjadi roh. Bahkan Undang-Undang 1945 yang sekarang diterapkan berdasarkan dekret Presiden Soekarno tahun 59, 1 Juli 59, ya. Disebutkan begini dalam konsiderannya. Karena Piagam Jakarta itu menjiwai itu. Jadi rohnya itu Piagam Jakarta. Ya, agama sih. Jadi cita-cita orang Indonesia itu tetap bisa hidup rukun tanpa durhaka kepada Allah. Kan kepengennya begitu. Kita bisa hidup rukun tapi tidak durhaka. Los bagaimana caranya? Premen-premen tak cara nih. Sing penting mengeluarkan undang-undang jangan melawan Islam. Kan kita begitu. Ya kan? Nah, makanya pemerintah kan sering mengatakan apa ada undang-undang yang melawan Islam? Ada nggak? Disebut anti-Islam itu kalau melawan Islam. Bukankah rukun Islam ada 5? Rukun itu kan pilar. Apa ada yang ditentang oleh Allah? Kan tidak ada. Orang baca syahadat apa ditangkap polisi? Kan enggak. Orang sholat nggak boleh. Apa ya ada yang larang? Tidak ada. Orang berzakat apalagi difasilitasi. Kalau yang menguntungkan mah difasilitasi. Zakat, haji, ada untungnya. Ya kan? Malah dipakai dulu duitnya. Tuh. Maka tidak ada alasan untuk melawan pemerintah. Karena tidak ada dalil-dalil yang melarang. Dan itu Pancasila. Pancasila mah Indonesianya doang. Di Indonesia. Kan kita orang Indonesia, masa Arab kabeh. Kalau di Arab kan itu semua nggak ada bertentangan. Tauhid, la ilaha illallah. Ilahul wahid. Coba sila pertama, ketuanya ilahul wahid. Apa bertentangan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan itu adil itu syariat, adab itu akhlak. Tuh, dengan 2 sila saja sudah terpenuhi. Ya, garis besar Islam. Karena garis besar Islam itu akidah, syariat dan akhlak. 2 sila saja. Ketuhanan itu akidah. Kemanusiaan yang adil itu namanya syariat. Beradab, akhlak, 3 sudah cukup. Kita masih ada 3 di bawah. Bukan Pancasila yang dipersoalkan, melaksanakannya itu loh. Ya kan? Melaksanakan itu masih setengah hati. Katanya adil, katanya beradab, nyatanya tidak adil, tidak beradab. Tuh. Nah, kita kembali.
Wa innamal ma'aniyal mundarijati tahta mabda'i hudud i'tiqad ala qismain. Ini ada dua atas nama kebebasan akidah dibahas ya, ada dua. Pertama ma'anil batilah. Makna yang batil. Yang ini digulirkan oleh orang-orang yang nggak suka agama. Seperti di Eropa itu praktis tidak ada ya kegiatan yang mencolok dalam soal agama. Jadi agama itu bukan ranah negara lah singkatnya. Bukan ranah negara. Kalau di Eropa itu dianggap itu hak masing-masing. Sama dengan kita mau piknik tangga itu sebodoh sih. Mau milih tempe apa tahu terserah. Itu sama dengan begitu. Tapi kalau orang mau makan tahu dilarang, nah itu baru turun negara. Karena itu bebas. Jadi yang bebas jangan dilarang. Azamu bi anali insan ayakhtara minal adyan masya'a. Pertama, adanya keyakinan urusan agama adalah urusan pribadi. Wa ya'taqidu masya'a. Dan dia boleh berakidah apa saja. Nah ini kalau di dunia Ustadz ini sering menampilkan pemarah bukan peramah. Bukan ramah tapi marah. Ustadz yang benar sih, kok ada dalil begitu? Isi remah. Nah, marah dulu. Kebanyakan kita begitu. Makanya orang ngaji pada orang gelem. Setelah marah baik ditakon ini marah. Kan orang nanya ini ada dua. Ya, pertama timbul dari orang yang nggak tahu. Ya kan? Betul-betul nggak tahu, pengen tahu. Saya pernah menjumpai ustadz begitu. Saya lalu berpikir, kalau dia bisa marah, saya kenapa tidak boleh marah? Arguletah. Kalau kita mau berpikir liar, gitu kan, ujung-ujungnya mau berantem, tak? Saya banyak tanya, kamu nanya terus. Saya pernah dimarahin. Nanya lagi. Ustadz itu sudah tua, saya muda, saya khawatir pertanyaan saya belum sempat dijawab, Ustadz sudah wafat. Nanti siapa yang tahu jawabannya kalau bukan saya? Walaupun saya tidak memastikan apa duluan atau belakangan, tapi kalau dari umur mah Ustadz duluan. Saya gituin tuh. Nah, kita kembali ke sini. Ya, yang kedua, tadi pertama makna yang batil. Nah, tidak diperkenankan kalau menurut dunia kebebasan itu urusan pribadi. Memilih agama apa itu nggak ada hubungan. Wa butlanu hadzal ma'na ma'lumun minad dini bidarurah wa huwa minal kufr bil. Kalau orang berpendapat begini, dia sudah jatuh kafir. Jadi kalau ada orang Islam ya memberikan pernyataan agama milih apa saja boleh, itu sudah jatuh kufur. Sebab bagi orang Islam tidak ada pilihan kecuali muslim. Tidak boleh milih. Kalau orang kafir silakan ya perbandingan supaya nanti ketika dia masuk Islam kuat, nggak setengah-setengah. Bukan karena orang, bukan karena paksaan. Maka orang masuk Islam itu ada dua biasanya. Karena darurat, terpaksa, ada yang karena pilihan sendiri. Yang terpaksa itu karena cinta pada seseorang. Demen dengan muslimah. Ketika harus resmi, agamanya harus sama. Karena naib tidak mau menikahkan beda agama. Ya kan? Hitung-hitungan si naib. Nanti kalau terjadi di belakang hari saya kena. Lah, nggak mau lah saya. Biasanya menghindar. Memang hukumnya nggak boleh. Jadi harus sesama muslim dan muslimah. Maka dia terpaksa masuk Islam. Nah yang terpaksa ini kadang-kadang benar. Kadang-kadang dia ya hanya kepentingan saja. Tapi kalau ada orang yang masuk Islam karena belajar, memang motivasi pribadi, ya, kesadaran, wah itu biasanya awet. Bukan awet, langgeng. Kita lanjutkan.
Wal aslu fil insan huwal ubudiyah lal huriyah. Pada dasarnya manusia itu harus mengabdi kepada Allah, tidak bebas, ya. Kebebasan kita ini terbatas. Sebab Allah menyatakan dalam surat 51 ayat 56 surat Az-Zariyat yang sudah sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba Anda memahami ayat ini bagaimana? Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Maksudnya gimana ini? Apakah tersimpan makna dalam ayat ini bahwa Allah membutuhkan ibadah? Tersimpan nggak? Maksudnya di benak Anda itu ketika mendengar ayat ini, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, menyembahku lah kalau bahasa terjemah. Menurut saudara, apa pengertian ayat ini memberi arahan bahwa Allah membutuhkan ibadah kita? Kalau pemahaman Anda begitu, berarti pemahaman Anda salah. Nah, sekarang saya ajak berpikir. Anda pernah bikin sesuatu nggak? Produk. Anda pernah bikin produk nggak? Kalau KS kan baja, kan? Anda saja sendirilah, pernah nggak bikin produk sepi dari tujuan? Sila lagi apa? Lah gawe kian. Kenapa? Lah orang apa-apa. Ada nggak begitu? Hah? Tidak mungkin. Ya, Anda melihat orang berkreasi pasti ada tujuannya. Ketika tujuannya itu tidak tercapai, maka harganya merosot. Contoh. Ini ya, tab. Tujuannya apa? Untuk alat komunikasi, mendapat informasi. Ketika fungsinya ini tidak tercapai, maka dia menjadi kiloan. Benar nggak? Ini apa tujuan ini? Dibikin orang. Kan buat ini, meja. Ya kan? Ketika meja sudah tidak berfungsi sebagai meja, maka dia menjadi kayu bakar. Paham? Ini air minum. Karena entah kenapa tercemar, udah nggak boleh menjadi minum, maka dia akan dibuang. Nggak ada gunanya. Benar nggak? Nah, begitu juga manusia. Jadi pada ayat itu Allah ingin menyampaikan kepada kita, kemuliaan manusia itu justru pada ibadah. Jadi kalau orang kita ibadah itu jangan justru minder, kita juga bergengsi. Percaya nggak? Contohnya kita lagi jalan nih, orang bawa mobil, hujan deras. Yang melihat, pakai sarung, pakai saya minggir sih. Kalau disadar tuh. Kalau nggak nekat ya. Orang mau sholat, minggir. Pelan-pelan tuh. Tapi kalau nggak pakai sarung, ngebut ya. Jadi dia menghormati orang yang beribadah tuh. Ya kan? Orang biasa diperlakukan dengan biasa. Tapi orang yang beragama diperlakukan istimewa. Nah, keistimewaan itu menurut saya jangan disalahgunakan gitu loh. Mentang-mentang orang sudah menghormati, disalahgunakan sama dia. Weh, lah kita mah aja sih jika roro. Kok begitu sih? Tuh. Orang sudah menghormati dia, dia menggunakan kehormatan untuk memperluas. Ini namanya nggak benar. Karena Islam itu kan ditujukan kepada dua pihak. Kepada murid ada akhlaknya, kepada guru ada akhlaknya. Kalau dalam bahasa guru saya itu aja ngompreng. Jangan mengambil kesempatan. Karena berdakwah itu sama wajibnya. Wajib untuk guru, wajib untuk murid. Kalau yang ngerti, sampaikan pengertianmu. Kalau yang belum ngerti, datang untuk ngerti. Kita estafet, Anda tidak abadi, saya juga tidak abadi sama. Suatu saat saya akan kembali ke hadirat Allah. Anda juga sama. Nah, Islam ini kan harus tetap ada. Ya kan? Siapa yang akan menggantikan kita? Meramaikan Masjid Hidayatullah ini. Kan ini generasi sekarang ini. Nah, kalau kita tidak latih, ya akan kosong nanti. Ya, mungkin boleh jadi nanti dirubah jadi joglo aja lah. Udah nggak ada yang datang. Ya kan? Udah untuk balai pertemuan aja, kalau sudah nggak dimanfaatkan.
Nah ini kita sesuai rilis dari Allah Subhanahu wa taala surat 4 ayat 11, kita diminta khawatir. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Takut dalam bahasa Indonesia ngumpul di ayat itu. Pertama yakhsha, khafu, wa ittaqullah. Ngumpul jadi satu, wedi-wedi ti kabeh. Telung wedi ngumpul ning siji ayat. Berarti kan wedine tung balen. Takutlah kamu meninggalkan generasi ya yang lemah. Nggak sekuat kita, sebab generasi kita, generasi sesudah kita, ini adalah merupakan cermin kita. Kalau Anda soleh, Anda bisa menciptakan anak soleh. Gawe anak menggampang, mungkin yang gawe Allah. Tapi menghadirkan anak soleh, susahnya bukan main. Jangankan orang biasa, ustadz aja nggak bisa. Nggak setiap anak ustadz itu soleh. Ya kan? Nggak setiap. Tapi ada yang dipaksakan. Jadi di apa ya namanya, di imbuh ya. Kalau buah itu dikarbit. Dikarbit. Karena pengajian itu kadang-kadang warisan. Yang isi pengajian bapaknya. Begitu meninggal, anaknya nggak bisa ngajar. Dipaksa suruh ngajar. Lah ya lama-lama ngisi juga dia. Karena menguntungkan. Nah itu. Kita lanjut. Nah ini sebenarnya saya mau buka ini nih. Yang ketiga, taubatul murtad. Nah, sepanjang kita masih hidup, maka berarti terbuka kesempatan. Ya. Kalau ada orang murtad, dia masih hidup, masih terbuka kesempatan untuk kembali lagi. Ya, bagaimana kembalinya itu namanya taubat. Ini terdapat dalam surat 8 ayat 38. Qul lil ladzina kafaru, katakan kepada orang-orang kafir, iyan tahu, jika mereka stop kekafirannya, berhenti, yufar lahum, akan diampuni. Allah tetap terbuka. Ya namanya manusia kan nggak lempeng terus, nggak flat ya. Kadang angot, katanya. Kalau bahasa Jawanya angot-angotan, kambuhan. Kadang-kadang lebah kambuh itu susah sembuhnya. Warasnya masih denget doang. Kambuhnya itu lama. Nah, kita begitu. Tapi tetap oleh Allah akan diampuni. Yufar lahum ma qad salaf, akan diampuni semua yang telah lalu. Karena angka itu hak prerogatif Allah. Ya, penampakan orang itu baik belum tentu angkanya baik. Tuh. Penampakannya remeh, tapi di sisi Allah berat. Contoh yang remeh itu mengambil paku di jalan. Wis isin lah. Membongkok. Terus dipegang kotor lagi. Ya kan? Menyingkirkan duri, tapi kita nggak pernah tahu. Karena kita bergengsi, kotor, jadi kita ikhlas membersihkan itu. Nah, perbuatan yang menurut kita ringan ini boleh jadi berat di sisi Allah. Kan? Nah, kita nggak pernah tahu. Makanya amalan-amalan kita dibuat warna-warni. Karena nggak semua bisa kita jalankan dengan ikhlas. Tuh ya. Jadi tetap diterima tobatnya. Nah, sisa waktu ini saya mau membahas ini nih. Ya, tentang itu berkurban. Berkurban. Akekah. Eka bukan dengan kambing, boleh enggak? Tuh. Ini ada hadisnya. Yang membolehkan tuh ada hadisnya. Jadi begini saudara. Apa batu uji Anda untuk mengetes benar nggak benar? Itu yang kita harus tahu. Ya kan? Ada orang bilang, kita emas, dia juga ngaku emas. Wah, mana yang benar ya? Kan kita harus punya batu uji. Oh, di tukang emas suka ada tuh. Keret gitu kan? Nah, kalau sekarang sudah alatnya canggih, pakai udah ketahuan sekarang alatnya. Nah, ternyata setelah saya rangkum yang disepakati, jadi maksudnya akekah dengan kambing tidak ada yang kontrak.
semua sepakat boleh. Akikah dengan kambing. Yang dipersoalkan kan selain kambing. Selain kambing boleh nggak? Boleh asal merujuk ke kurban. Yaitu 3 jenis yang ditujuk. Ya kan? Onta, sapi, dan kambing. Kambing tadi sudah oke. Nah, 2 ini yang dipersoalkan. Kalau selain dari 3 ini boleh nggak? Sepakat nggak boleh. Contohnya kalau ayam ya nggak dapat. Bebek nggak boleh. Pokoknya selain 3 ini nggak boleh. Nah, tinggal yang 2 ini yang dipersoalkan, ya kan? Yang 1 ini disepakati tidak ada yang menyangkal kambing mah. Tapi yang 2 ini diperselisihkan. Ya, kalau kita menghadapi perselisihan, yang longgar itu yang kita terima. Jadi Islam itu kalau bisa seperti ikatan nih. Orang oleh, berarti kan sempit tuh. Oleh, ayo oleh, ya oleh. Longgar. Nah, itu lebih baik kita longgar. Sebab Islam itu la haraj. Tidak ada kesempitan. Kalau bisa, kita lihat dulu, kalau menyangkut ibadat ritual harus pas 6 hal. Sehingga dalam masalah ritual, ya dalilnya harus kuat, setidak-tidaknya hasan. Karena ada 3 kriteria tuh. Sahih, hasan, dhaif. Ya kan? Nah, yang ngecap sahih, hasan, dhaif siapa? Kan bukan kita. Maka kan ada yang ngecap tuh. Yang paling ketat itu Albani. Albani itu tokoh yang paling ketat. Jadi banyak juga orang yang keberatan. Jadi kadang-kadang yang dianggap sahih oleh Albani pasti dianggap sahih oleh orang lain. Karena beliau ketat. Yang dianggap hasan bisa jadi dianggap sahih oleh orang lain. Karena dia kriterianya ketat. Yang dianggap dhaif sekalipun oleh Albani boleh jadi dianggap orang lain boleh dipakai. Paling tidak hasan. Jadi maksudnya karena beliau ketat, yang sahih apalagi? Buku yang hasan aja bisa jadi sahih di tempat orang lain. Artinya sesuatu yang buruk menurut Albani bisa jadi dianggap bagus oleh orang lain. Apalagi yang bagusnya gitu loh. Karena saking ketatnya. Ya, itu yang pertama. Nah, kita lihat. Dalam hadis yang membolehkan, ya dirilis, Rasulullah mengatakan begini. Man wulidalahu gulam, barang siapa yang diberi gulam, anak, barang siapa yang dikarunia anak oleh Allah, falya'uk anhu, hendaklah dia berakikah. Minal ibil, onta, wal bakor, sapi, wal ghanam, dan kambing. Silakan dia berakikah dengan onta, sapi atau kambing. Tuh, ini hadis. Hadis ini siapa yang merilisnya? Tabrani. Keluar dari 6 buku. 6 buku kan ada Abu Dawud, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Ibnu Majah, Nasai. Nasai, Ibnu Majah, 6 kan? Keluar dari kutubus sitah. Pantas saja dianggap remeh-temeh, gitu kan? Tapi hadis ini ya dihasankan. Tuh, hasan. Ya. Kriterianya gimana? Ini kalau mau diperiksa ada ininya, ada tambahannya ini. Ya. Jadi dari siapa-siapa ini perawinya siapa? Anas. Isnadnya hasan, dikeluarkan dihasankan oleh Tabrani. Tuh yang menghasankan. Ini yang suka stempel-stempel itu kan Albani. Ya. Kemudian yang lain-lain ada. Seperti Abu Dawud itu ada yang ini dikeluarkan oleh Tabrani. Nah, bagaimana dengan kemarin saya juga mendapat posting dari beliau. Ada riwayat Aisyah. Aisyah pernah ditanya, gimana kalau ekah dengan yang selain ini? Jangan. Tapi yang ngomong Aisyah. Tuh, Aisyah memang istri beliau. Apa ada kemungkinan boleh tapi nggak boleh menurut Aisyah? Ya ada. Sebab agama ini bukan
hanya yang disampaikan oleh Aisyah. Aisyah itu pengetahuan terbatas. Karena beliau kebersamaan dengan Nabi itu kan di rumah. Tapi di jalanan, kan boleh jadi Rasulullah mempertontonkan suatu perbuatan tidak dilihat oleh Aisyah. Apalagi perempuan kan bercadar. Ya, kemudian geraknya terbatas. Tuh, begitu tuh. Contoh, Aisyah memberitakan tentang sholat rawatib 10 rakaat. Benar nggak? Tapi nanti ada riwayat lagi 12. Kemudian beliau meriwayatkan sholat tarawih. Saya tidak pernah melihat Rasulullah, baik di bulan Ramadan atau di luar, melebihi 11. Tapi ada berita 13. Sahabat yang lain. Kalau Anda memenangi Aisyah, berarti Anda menganggap sahabat itu nggak benar. Ya kan? Kalau Anda membela sahabat itu, berarti Aisyah nggak benar. Kerok tuh, sekarone sama-sama orang penting gitu kan. Nah, kalau urusan selain isi rumah tangga, kita boleh melihat yang lain. Tapi kalau urusan indoor, urusan rumah tangga, Aisyah lah orangnya, karena dia paling tahu. Tapi kalau di luar itu kan Nabi bergaul dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi bagaimana cara mendudukannya? Boleh jadi sahabat itu melihat di luar Nabi menjalankan 12 untuk rawatib. Sama dengan ini, ba'da Jumat. Sholat setelah Jumat ini berapa sunnahnya tuh? Ya, Aisyah mengatakan 2. Saya menyaksikan Rasulullah sholat 2 rakaat di rumah. Maka sunnahnya di rumah 2. Tapi sahabat lain melihat Rasulullah sholat 4 rakaat, 2-2. Ba'da Jumat. Jadi mana yang benar? Satu ngomong 2, satu ngomong. Nah, ternyata diakurin 2 hadis ini. Kalau Anda ba'diyahnya di masjid, lakukanlah 2-2. Tuh. Kalau di rumah 2 saja. Tuh begitu caranya. Ya, ini. Jadi kita bisa bertanya tadi itu. Contohnya kita bertanya begini. Ini pertanyaan ini kan saya pernah mengatakan saya punya tim yang tidak terlihat ini. Jadi iya, gaib, virtual namanya. Dia bisa menjawab apa saja yang saya minta. Ini kumpulan syekh-syekh. Contohnya saya mengajukan pertanyaan, hal yadba'u nabi ghairu syat lil akikah? Ini karangan saya sendiri. Pernahkah Nabi menyembelih selain kambing? Tuh, pertanyaan saya begitu, karena itu menukik sudah. Pernah nggak Nabi menyembelih binatang untuk akikah selain kambing? Kan udah tuh menukik tuh, udah nggak bisa kemana-mana tuh. Nah, saya masukkan ya. Sudah menjurus itu. Tuh dijawab oleh AI. Tahu AI? Sekarang kan kita bisa nanya apa saja. Itu komandannya Google. Sekarang kita boleh nanya. Dia bilang, na'am ya juz. Boleh. Goyrosat fil akikah. Selain kambing boleh. Karena AI ini sekarang kan sering orang memamerkan AI itu mengumpulkan semua pendapat. Nah, dirumuskan sama dia. Ini juga lebih banyak benernya. Na'am ya juzu. Boleh. Ya, kita menyembelih selain kambing untuk akikah. Lakinil afdal. Tuh, tetapi yang afdal wal akmal huwa dzabusyat. Yang afdal adalah menyembelih kambing, karena menyembelih kambing tidak diperselisihkan. Udah yang aman-aman aja lah. Tuh, begitu maksudnya. Lah ruwet amat sih iki orang kena sing uli apa? Wedus? Boleh. Wedus? Boleh. Ya wis wedus baik. Sapi, wah aja, sapi oleh. Oh, ora oleh. Kan ini ikhtilaf, ya kan? Sama dengan kunut. Kunut kita pertanyakan, karena ada 2 pendapat. Kalau saya loh ya, menurut sire, Imam Ahmad, contohnya kalau kita boleh sire-sirein. Kunut itu premen hukumnya. Tuh. Kata dia, tidak boleh, haram. Oh, konon. Imam Syafi'i.
Sunnah kita mah. Oh sunnah. Lamun ora kunut, lah ora apa-apa. Oh ora apa-apa kok. Lamun ora kunut wajib. Oh berarti lebih kuat wajib. Lamun kunut haram. Berarti jangan kunut, lebih aman. Wis ora uli ora apa-apa, seperti ora uli dosa. Begitu mirip cara jelinger. Kan mubah sunnah dengan haram itu kan lebih kuat haram. Ya kan? Nah, itu kita milih. Tapi kalau kadang-kadang kita disudutkan pada kondisi yang tidak bisa memilih, yaitu jadi makmum. Jadi makmum, imamnya kunut. Weh, kunut kan kita nggak bisa begitu kan? Nggak bisa begitu. Maka menghadapi khilafiyah, ini khilafiyah, kita dudukan dulu peristiwa ini khilafiyah apa bid'ah. Kalau bid'ah itu berarti bukan ajaran Islam. Kalau bid'ah itu, kalau khilafiyah berbeda sudut pandang. Berbeda. Nah, kalau menghadapi perbedaan, toleransi. Di mana kondisi kita hari ini? Kita menjadi makmum, nurut baik. Kalau jadi makmum, kalau giliran kita sholat sendiri atau kita jadi imam, kita sing komandan. Karep-karep kita. Khilafiyah itu kita boleh milih. Nah, itu caranya begitu. Maka tidak akan terjadi perselisihan. Yang terjadi sekarang, dia beranggapan kunut, nggak usah kunut. Suatu saat, DKM-nya kunut. Minggir dia tuh, nggak mau ke masjid. Apa-apaan. Kan ada yang begitu. Nanti giliran yang berpendapat kunut, yang jadi DKM tidak kunut. Orang gelem maning, nggak mau ke masjid. Masjid itu salahnya apa? Nggak ada yang salah. Masjid punya kita bersama. Udah kalau begitu gantian jadi imam. Ya begitu yang benar. Lebasira nggak kunut kita mau. Ya begitu. Saya juga begitu. Saya tidak berkunut diundang, saya datang. Giliran nggak ada imam, wih bapak aja bapaknya. Jangan saya. Kalau saya ngimami nggak pakai kunut, kan saudara-saudara berkunut, oh nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa, wis ya apa. Majulah saya. Kalau sampai, kenapa nggak kunut kan tadi saya udah ngomong. Jadi nggak tukaran kalau bahasa Jawanya, nggak berantem. Masalah sepele berantem, udah begitu. Ya itu orang Indonesia itu cenderung tidak suka bertengkar. Budayanya begitu. Setelah aja anulah nggak suka kita berantem. Nah, kata di sini begitu. Nah, kemudian ini ya, kali media ini dari AI ini jawabnya. Wastadal jumhur bi hadits Anas radhiyallahu. Jumhur menggunakan dalil kebolehan itu man wulidal gulam falya'uk anhu minal ibil wal baqar wal ghanam. Dia mencantumkan hadis. Jumhur membolehkan karena berdalil ya hadis Rasulullah man wulida gulam, ini redaksinya. Nah, hadis yang disampaikan oleh mereka ini yang mengatakan boleh kita periksa. Caranya begitu saya. Sahih apa enggak? Ya, di media lain yang bab tasih hadis. Saya punya aplikasinya. Diperiksa. Oh, ternyata hasan. Tadi tuh saya udah bacakan, ternyata hadisnya hasan. Oh berarti masih kriteria boleh. Nah, kemudian kalau kita menggunakan media itu, Syekh ya, dia jawabnya begini. Bagaimana kalau saya menyembelih, hal ya jusulana amalu aqiqahuna am nantazir hatta naudu ila baladina. Nah, dia setelah khutbah dia mengatakan qad ikhtalafa fuqaha fi ijra'i ghaira ghanam fil aqiqah. Ahli fikih berbeda pendapat ya dalam masalah akikah selain kambing. Dia ngomong begitu, sudah langsung. Berarti terjadi khilafiyah. Kalau akikah dengan kambing sepakat boleh. Udah kalau nggak ruwet-ruwet amat itu kambing aja udah. Tapi kalau kita diharapkan orang laka wedus, anaknya sapi, ya apa boleh buat. Jadi kalau nggak darurat, jangan masuk ke khilafiyah. Gitu. Yang aman saja kambing aja udah nggak ada yang beda pendapat, dirabek. Gitu. Ya kan? Wong kitane anaknya sapi,
Ya kemungkinannya dia kalau nggak sapi dia akan ruwet beli lagi. Ya usah nggak apa-apa. Begitu aja sih, ya kan? Nah ini yang ngomong akekah sama enggak ngomong-ngomong terus. Jadi kita membincangkan, tapi sebenarnya kita sendiri nggak akan akekah gitu. Nah kita begitu. Tapi ini namanya pengetahuan ya. Jadi dengan adanya pengetahuan kita bertambah luas gitu loh. Jangan dianggap ini bertengkar. Bukan, ini masalah. Ya, kita jadi luas lah. Jadi tahu tadinya nggak dibahas, begitu dibahas jadi namanya bedah di bedah. Jadi kita tahu. Jadi kita bertambah wawasannya luas. Jadi orang dusun. Nanti kita usahakan lu pegang yang kebolehannya lebih banyak. Boleh? Boleh. Oleh tak? Oleh. Jadi jangan wah jangan, ini jangan, sempit amat sih. Begitu. Kecuali kalau orang sepakat itu haram. Sepakat haram kita lawan. Oleh. Apa baik oleh. Nah, itu namanya bukan agama. Karena agama itu memang ada ikatan. Jadi hati-hati. Wa qad ikhtalafal jumhur ba'da ittifaq mi'ija fil baqar wal ghanam hal tujian wahid am sab'a. Selain jumhur itu mayoritas ulama ya mengatakan bahwa terjadi perbedaan pendapat tentang jenis selain kambing. Mereka berbeda pendapat. Mereka juga berbeda pendapat kalau yang diakikah itu menggunakan sapi. Boleh nggak untuk 7 bayi? Nah itu terjadi lagi perselisihan. Ya, tentang sapi aja terjadi perselisihan. Kan biasanya kalau buat kurban sapi 7. Boleh nggak buat akikah 7 bayi? Kebetulan di rumah sakit pitu tuh. Kalau kita mah jarang 7 sekaligus ya, tapi rumah sakit mungkin. Bapak pengen akikah, saya belikan sapi aja. Tuh dari rumah sakit kan? Kita udah tahu bersih aja ngasih duit. Berapa emang bagi 7? Nah, boleh nggak? Itu terjadi perselisihan lagi. Tuh yang aman memang kambing. Wis wedhus bae wis. Kemudian terjadi lagi perbedaan waktunya. Kalau udah telat dari 7 hari, masih boleh kan? Nah, itu terjadi perbedaan lagi. Jadi tingkat 3 perbedaan itu. Satu tentang selain kambing. Yang kedua kalau dipilih sapi, bukan kambing, bolehkah berlaku untuk 7 orang? Berbeda. Yang ketiga, sudah telat waktunya. Lewat 7 hari. Boleh nggak lewat dari 7 hari? Terjadi perbedaan lagi. Kan jadi tahu sekarang. Ya. Kalau kita mepet, oleh. Gitu. Kenapa dibolehkan oleh ulama? Wis aja diaru-arui. Kan itu memberi makan orang lain. Dan menangi mangan. Tuh. Kata ulama begitu. Kan berbagi itu baik. Kalau nggak boleh, katanya, dia tidak akan akek kayak telat kita nih. Jadi tidak menyembeli. Hitung-hitungannya kalau nggak tepat, memberi makan itu kan sunnah. Gitu kata ulama. Wis aja diaru-aru. Tapi persoalannya kita nggak jujur berarti kan? Berarti kita nggak jujur. Sebenarnya nggak boleh, bilang boleh. Karena kepentingan pribadi. Nah ini yang nggak boleh. Demikianlah. Ya, dalil-dalil. Ini masih banyak. Contohnya hukum akikah untuk bayi yang sudah meninggal. Tuh. Kemudian perbedaan terjadi lagi pada akikah itu sebaiknya menyembelih apa duitnya saja. Ini terjadi lagi. Terus pendapat-pendapat ulama tentang akikah. Imam-imam bagaimana dalil-dalilnya. Itu masih banyak ini yang persoalan. Ini bisa ditanyakan dia. Ada timnya saya. Jadi saya nggak berfatwa sembarangan. Kalau ada masalah saya masuk tanya. Oh dalilnya mana? Nah dia kemukakan dalil, saya periksa dalilnya. Gitu caranya. Ya paling tidak itulah upaya maksimal supaya suatu pendapat bergulir, jangan sampai salah. Kalau udah salah nyabutnya susah. Ya kan? Nyambutnya susah. Demikian hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kata orang
nggak dikasih waktu nanya, dikasih nanya diem aja, ya udah jangan nanya. Kemerdekaan bertanya, ya. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Tapi terus terang aja, memang ini forum kita. Jadi kalau ada masalah, Anda jangan pendam lama-lama. Sebab umur kita umur emas. Ngapain mikirin lama-lama? Udah berbagi aja, ya kan? Nah, kita bahas. Tidak selalu pertanyaan itu saya bisa jawab waktu itu. Nah, jadi ya bisa jadi PR. Di rumah, ngotrek-ngotrek, tanya-tanya. Karena kadang-kadang sinyalnya juga bermasalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.